wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini saya akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait tentang As-Saminu Al-Mizah, yakni bab terkait dengan bercanda dengan tujuan menghina orang lain. Sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab ini, Syekhuna Syekh Al-Alim Al-Alamah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga dengan lantaran kita membaca kitab ini serta bisa mengamalkannya, insya Allah kelak semoga kita mendapatkan barokah dari beliau dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekhina Syekh Al-Alim Al-Alamah Imam Ghazali. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu al-mizahu waz-zukhriyatu wal istihza'u bin nasi. As-saminu yang ke-8 dari penyakit lisan itu adalah al-mizahu, bercanda, was-sukhriyatu wal istihza'u bin nas, bercanda dengan alasan atau dengan tujuan ingin merendahkan martabat orang lain. Fahfad, maka jagalah lisanaka, maka jagalah ucapanmu dari itu. Maksudnya dari bercanda yang dengan niatan mencelakai atau menyakiti perasaan orang lain. Fil jiddi wal hasli, baik dengan serius maupun dalam keadaan bercanda atau tidak serius. Fa innahu, karena hal itu bisa menyebabkan yariqu ma'al wajhi, memadamkan cahaya wajah, artinya dapat menjatuhkan harkat. Wa yusqitul mahabata, dan menjatuhkan ya maksudnya sama, menjatuhkan martabat orang lain. Wa yastajidul waqta, dan membuat susah. Wa yu'dil qalba, dan yang terpenting dan yang paling utama, bercanda itu bercanda dengan maksud menghina, dengan perkataan yang buruk, itu dapat menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan. Wa huwa mabda'ul lajaji, dan itu termasuk pangkal atau sumber dari pertengkaran, wal ghadabi, dan kemurkaan, wa tasarrumi, dan putusnya hubungan persaudaraan. Jadi ringkas sekali di sini Imam Ghazali mewanti-wanti kepada kita semua dari penyakit lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaghrisu al-hiqda, dan menumbuhkan kedengkian, fil qulubi, di dalam hati. Fala tumazih, maka janganlah kau bercanda, janganlah kau meremehkan ahadan, orang lain. Fa in mazahuka, apabila mereka semua, mereka orang-orang itu meremehkan atau mencandaimu, fala tujibuhum, maka jangan balas mereka, maka jangan balas keburukan mereka. Wa a'rid anhum, dan berpalinglah dari mereka. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Nanti di sini juga ada hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka masuk dalam pembahasan yang lain, sehingga mereka sibuk dengan pembahasan yang lain, terus nggak usah dianggap. Seandainya ada orang yang mencideraimu dengan perkataan seperti itu. Dalam Al-Quran, dalam ayat lain
terdapat dalam surat Al-An'am ayat 68 disebutkan fa'aqrid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka masuk pembahasan yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi, maka ini semua adalah majami'u afatil lisani, adalah himpunan penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit lidah. Wala yu'inuka alaihi illa uzlatu, dan tidak ada cara lain menurut Imam Ghazali kecuali illal uzlatu, kecuali menyendiri. Uzlah, menyendiri. Kalau orang zaman dahulu biasa menyebutnya toto-toto. Au mulazamatu sumti, atau senantiasa diam illa bil qadri darurati, kecuali hanya sebatas kebutuhan. Jadi memang disarankan kalau teman-teman pernah mendengarkan hadis Nabi itu lebih baik kita berkata baik, kita dianjurkan untuk berkata baik kepada orang lain. Apabila kita tidak sanggup maka lebih baik diam, auliyas mut, maka diam itu lebih utama. Ada yang mengumpamakan diam itu adalah emas, seperti itu. Faqad kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yad'u hajaran fi fihi yamna'u dzalika minal kalami bi ghairi daruratin. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, termasuk dari sahabat yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi, itu meletakkan kerikil, meletakkan batu kecil di dalam mulutnya, di dalam mulut beliau. Tujuannya apa? Liyamna'u dzalika minal kalam, untuk mencegahnya dari berbicara yang tidak ada manfaatnya, bi ghairi daruratin, tidak ada manfaatnya. Dalam suatu hadis juga disebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebagian atau termasuk dari kebaikan atau keindahan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tiada manfaatnya. Termasuk ma itu makan, kalau dalam istilah nahunya kan termasuk isim mausul yang bisa masuk kepada sesuatu yang tidak berakal maupun yang berakal. Jadi ma itu masuk juga adalah perkataan atau al-kalam yang terdiri daruratin. Fa'ahris ala wa yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradani mawarida kullaha, dan beliau menunjuk pada lisannya kemudian mengatakan hadzal ladzi awradani aw mawarida kullaha, ini loh yang bisa mengantarkanku kepada surga atau neraka. Jadi menurut Abu Bakar As-Siddiq, lisan atau mulut itu adalah merupakan anggota tubuh manusia yang paling berbahaya, bagaikan pisau bermata dua, bisa mengantarkan seseorang ke surga, bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka, terjerumus dalam jurang api neraka. Fahtariz, maka minhu, fahtariz, maka jagalah mulutmu, bijak-tiga, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Jangan sampai hablum minan nas, atau hubungan dengan manusia itu memburuk hanya gara-gara mulut, hanya gara-gara perkataan yang tidak terkontrol. Fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirati, karena mulut atau perkataan yang tidak dikondisikan oleh si empunya itu merupakan sabab yang paling kuat atau paling berpotensi menyebabkan seseorang binasa, menyebabkan seseorang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Gitu. Dijelaskan juga ketika ada sahabat yang ikut majelisnya Kanjeng Nabi, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, apa toh sebenarnya amal yang paling berpotensi membawa seseorang itu masuk surga? Kata Kanjeng Nabi, yang pertama, kalau nggak salah itu akhlakul karimah. Jadi sebagian dari akhlak karimah itu adalah menjaga lisan dari perkataan kotor, dari perkataan yang bisa menimbulkan perpecahan di antara saudara
teks tasawuf, sebuah inti dari ajaran tasawuf itu kan tazkiyatun nafs itu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari hal-hal yang buruk. Salah satunya yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, salah satu kitab magnum opusnya beliau itu adalah menjaga lisan, karena memang itu tadi seperti yang saya jelaskan. Ada beberapa hadis yang secara eksplisit dipahami bahwa tidak diperkenankan oleh agama membuat orang lain tertawa. Misalkan dalam sebuah hadis dikatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhibu biha julasa'ahu yahwi biha min ab'ad minas suraya, yang artinya sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan perkataan yang bisa memancing gelak tawa hadirin, ia akan masuk ke jurang neraka dengan posisi paling jauh dari titik royang. Jadi dalam hadis tersebut, kalau kita pahami secara tekstual, membuat orang lain tertawa dengan perkataan kita, memicu orang lain tertawa, itu adalah termasuk dari perbuatan yang tercela, termasuk dari perbuatan yang dosa. Namun ada yang menilai bahwa hadis ini gharib, atau hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, oleh satu perawi saja, sehingga untuk kredibilitasnya hadis ini dianggap tidak mumpuni atau tidak cukup untuk dibuat hujah, dibuat argumentasi. Di beberapa riwayat yang lain, kalau kita melihat, saya pernah membaca dalam kitab Riyadul Badi'ah itu, Kanjeng Nabi sendiri, baginda Rasulullah SAW, itu pernah bercanda. Pernah suatu ketika ada seorang nenek-nenek, seorang wanita yang sudah lanjut usia, datang kepada Kanjeng Nabi, sowan dan bertanya pada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, apakah nanti di surga itu ada orang-orang seperti saya? Maksudnya orang-orang yang sudah lanjut usia, ya mungkin sekitar umur 60 tahun ke atas. Jawabnya Kanjeng Nabi, oh tidak ada. Semua ahli surga itu terdiri dari orang-orang yang muda. Oh, nangis nenek itu. Nenek yang sowan kepada Kanjeng Nabi itu nangis, kemudian mengadu pada Siti Aisyah. Siti Aisyah mengadu apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah mengonfirmasi pada Rasul, pada baginda Rasulullah, apakah benar yang dia telah mengatakan bahwasanya penduduk surga nanti hanya terdiri dari orang-orang yang muda. Iya, jawabnya Kanjeng Rasul, bahwa nanti meskipun semasa di dunia orang itu dicabut nyawanya ketika sudah lanjut usia, nanti ketika masuk surga akan dikembalikan lagi usianya pada umur remaja atau pada umur yang produktif. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari substansi atau teks Bidayatul Hidayah yang kita bahas pada kali ini. Untuk selanjutnya kita marilah membahas secara gramatika Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu al-mizah wa sukhriyatu wal istihza' bin nas. As-saminu utawi. As-saminu itu kedudukannya sebagai mubtada. Al-mizahu kedudukannya sebagai khobar. Kalau dalam tradisi pesantren salaf, kata as-saminu itu cara lek maknane itu pakai mim. Mim itu artinya mubtada yang biasa dibaca dengan utawi. Al-mizahu iku pakai kho, itu artinya targetnya menjadi khobar. As-saminu karena menjadi mubtada, maka i'rabnya otomatis rafa.
Karena as-samin termasuk dari isim mufrad, maka alamat rofa dari kata as-samin itu dhammah gitu. Kemudian al-mizahu khobar dari mubtada. Karena khobar maka i'rabnya juga rofa. Siapa yang merofakan? Yang merofakan sudah mubtada. Begitupun lafadz al-mizahu itu juga termasuk isim mufrad, maka alamatnya juga memakai dhammah dan seterusnya. Wasukhriyatu wal istihza'u bin nasi. Kata wasukhriyatu wal istihza'u itu masing-masing menggunakan konsonan, menggunakan kata sambung, bukan konsonan, konjungsi, maaf, menggunakan konjungsi huruf wawu, kata sambungnya wawu. Dalam istilah nahwu biasa disebut dengan huruf ataf atau huruf penghubung. Karena huruf ngatof maka termasuk dari tabi, yakni lafadz yang ikut pada matbu'nya. Dalam konteks lafadz ini matbu'nya terdapat pada lafadz al-mizahu. Karena lafadz al-mizahu ini rofa otomatis, tapi yakni lafadz sukhriyah dan lafadz al-istihza masing-masing atau kesemuanya harus dibaca rofa. As-sukhriyatu wal istihza'u, yang kesemuanya itu termasuk dari isim mufrad. Dari segi shorof, misalkan kita melihat lafadz al-istihza. Istihza itu termasuk dari isim masdar, mengikuti wazan istif'alun, yakni termasuk dari bab isim sulasi mazid sudasi, fi'il sulasi mazid sudasi, yakni yang terdiri dari 6 huruf. Istahza'a, hamzah, sin, ta, ha, za, kemudian hamzah. Ada 6 huruf dengan 3 huruf asli. Itu kalau di dalam shorof atau morfologi disebut dengan fi'il sulasi mazid sudasi. Wal istihza'u bin nasi. Kata terakhir bin nasi. Bin nasi itu merupakan jar majrur atau yang terdiri dari huruf jar dan lafadz yang dijarkan. Bin nasi. Jar itu artinya jar itu adalah kasroh biasanya. Nah, karena lafadz an-nasi ini adalah isim mufrad munsharif, ya maka ngalamatnya pakai kasroh gitu. Berbeda nanti kalau seandainya yang kemasukan ba itu bukan isim mufrad munsharif, melainkan isim ghair munsharif, nanti beda lagi. Nanti pakai fathah. Fahfad lisanaka, fahfad, lafadz fahfad itu adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang berarti perintah, dari kata hafidho yahfadhu. Karena yahfadhu fi'il mudhari'nya, maka fi'il amarnya ain fi'ilnya juga di fathah, ihfad gitu. Lisanaka itu adalah maf'ul bih dari kata ihfad. Maf'ul bih merupakan objek atau sasaran dari fi'il muta'addi. Kemudian minhu itu jar majrur. Oke. Kalau kita bahas satu persatu nanti akan panjang. Kita cari lafadz-lafadz yang sekiranya belum saya jelaskan kedudukan lafadznya. Kita cari lafadz, misalkan ada lafadz fahadhihi majami'u afatil lisani. Kata hadhihi, kata hadhihi itu termasuk dari isim isyarah. Isim isyarah kalau dalam nahwu itu biasa digolongkan dengan isim-isim mabni, yakni isim-isim yang tidak bisa menerima i'rab. Maka kapanpun kedudukannya, kapanpun i'rabnya,
baik rofa, nasab maupun jar. Kata hadhihi ini akan selamanya hadhihi, tidak akan berubah sama sekali bentuknya, maka itu disebut dengan isim mabni. Fahadhihi majami'u afatil lisani. Majami'u afatil lisani itu jadi khobar. Kata majami itu secara lafadz itu termasuk dari jamak taksir, yakni isim yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Isim yang berarti jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, mengikuti wazan mafailu. Jadi kalau misalkan lafadz majami ini tidak Isim itu memang diidhofahkan, tidak disandarkan pada lafadz afatil lisan atau berdiri sendiri, maka kata majami ini akan tetap pada posisinya, akan tidak menerima tanwin karena termasuk dari isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak bisa menerima tanwin syarfi karena memiliki ilat. Kata majami itu sendiri ilatnya adalah syi'at muntahal jumu'. Syi'at muntahal jumu' di antara wazannya mafa'il dan mafa'ilu, seperti itu. Wala yu'inuka alaihi illal uslatu. Nah, ini ada kata illal uslatu. Kata illal uslatu itu adalah mustasna. Mustasna itu adalah terdiri dari adat istisna dan lafadz yang kemasukan adat istisna itu sendiri. Itu disebut dengan mustasna. Dalam nahwu itu masuk dalam kategori mansubatul asma, yakni isim yang harus dibaca nasab kecuali ada beberapa kedudukan nantinya. Nah, termasuk dari pengecualian itu adalah kata ilal uzlah. Karena ilal uzlatu itu tidak dibaca nasab, melainkan dibaca rofa. Mengapa? Kita ulas. Wala yu'inuka alaihi illal uzlatu, wala yu'inu lan ora nulungi ka ing sira alaihi ing atase problem itu, ing atase afatil lisan opo gitu. Opo ilal uzlatu kecuali dewi kejaba dewi. Jadi kata ilal uzlatu itu secara mahal itu jadi fa'il. Jadi fa'il dari kata yu'inuka. Nah, menjadi fa'il. Sekali lagi, jadi lafadz ilal uzlatu dari contoh kalimat wala yu'inuka alaihi illal uzlatu itu mahalnya, kedudukannya menjadi fa'il dari kata yu'inuka. Jadi tidak berdiri sendiri. Maksudnya tidak seperti pada umumnya mustasna. Oke. Karena menjadi fa'il, maka mustasnanya atau lafadz yang kemasukan ilah itu ya harus diberlakukan seperti fa'il. Fa'il itu dibaca rofa. Karena kata al-uzlah itu termasuk isim mufrad, maka alamat rofanya pakai alamat dhammah, begitu. Illal uzlatu. Nah, itu namanya kata la yu'inuka alaihi illa, itu namanya kalam naqis atau lafadz yang masih tidak menyebutkan mustasna minhu. Ya, tidak menyebutkan mustasna minhu. Jadi dalam susunan istisna ada mustasna minhu, ada adat istisna, dan ada mustasna. Gitu. Mustasna minhu itu adalah variabel di mana mustasna itu dikecualikan dari variabel tersebut. Seperti kata ja'a zaidun, ja'a al-qaumu ila zaidan. Zaid ini dikecualikan dari qaum, maka qaum merupakan variabel di mana Zaid dikecualikan dari al-qaum, seperti itu. Nah, dalam konteks lafadz yu'inu itu tidak ada mustasna minhunya. Oke. Kemudian sorofnya au mulazamatu, ada kata mulazamah. Mulazamatu itu termasuk dari ciri isim syighah masdar dari kata lazama yulazimu mulazamatan. Lazama yulazimu mulazamatan yang termasuk dalam bab
isim atau fi'il sulasi mazid rubai. Mulazamatus sumti artinya adalah senantiasa diam. Kata asumti itu menjadi mudhof ilaih atau kesandaran dari lafaz mulazamah. Illa bi qadri darurati, kecuali illa di sini juga termasuk dari istisna. Bi qadri darurati termasuk dari mustasna bi illa. Cuma kata bi qadri darurati itu sudah teralihkan amalnya illa itu ke ba jar. Jadi illa sudah enggak punya tanggungan lagi. Yang punya tanggungan ke pengamalan itu adalah ba huruf jar, sehingga lafaz qadri itu harus dibaca jar. Faqad kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yadhu, karena termasuk dari awamil nawaqis, awamil nawasih, yakni amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Kata Abu Bakrin jadi fa'ilnya kana, kemudian kata yadhu jadi khobarnya kana yang seharusnya dibaca nasab. Karena di sini lafaz yadhu merupakan fi'il, maka tidak dinasabkan secara zahirnya. Hajaron menjadi maf'ul bih dari kata yadhu. Fihi itu ta'alluqnya dengan kata yadhu. Jadi Abu Bakar meletakkan kerikil di gitu, meletakkan kerikil atau batu kecil itu di mulutnya. Fihi, kata fihi itu dalam pembahasan nahwu tergolong dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang mana ketika tingkah jar dialamati dengan ya. Fihi beda dengan ketika tingkah rafa seperti itu. Oke. Liyamna'ahu ini adalah termasuk dari fi'il mudhari yamna'a, kemasukan lamnya lamkai, namanya adalah menasabkan fi'il mudhari yamna'a karena fi'il mudhari'nya sahih akhir, tidak kemasukan syad, maka alamat masuknya pakai fathah. Menjadi maf'ul bih. Dalika ing liyamna'ahu dalika minal kalami, liyamna'a supaya nyegah dalika minal kalami, begitu. Minal kalami saking kalam, minal kalami itu jadi jar majrur, ya ghairi daruratin jadi jar majrur juga. Wa yushiru ila lisanihi wa yaqulu, wa yushiru adalah fi'il mudhari dari fi'il madhi asyara ushiru isyaratan, ila lisanihi jadi jar majrur. Wa yaqulu hadzal ladzi awradani awarita kulha fahtaris. Intinya ketika kita belajar qiraah atau membaca teks Google itu kita harus memahami beberapa unsur. Yang pertama adalah bisa membedakan kalimat, isim, fi'il, huruf. Kemudian yang kedua kita menghafal i'rab, ya, hafal i'rab. Dan yang ketiga adalah tarkib. Jadi kita mengetahui kedudukan dari lafaz yang kita identifikasi. Jadi sebelum masuk ke i'rab itu biasanya kita harus mengetahui tarkibnya terlebih dahulu, karena dengan tarkib atau kedudukan lafaz biasanya kita akan diberitahu apa kedudukan dari lafaz tersebut. Seperti itu. Ada 3: mengetahui kalimat, mengetahui tarkib, dan mengetahui i'rab. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq, wallahul musta'an, wa alaihi tukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.